Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan kedua tentang tujuan dan jenis penelitian. Di sini Bapak Ibu harus mengetahui, di pertemuan pertama tadi sudah saya jelaskan tentang tujuan penelitian. Di sini saya akan memperdalam lagi tentang tujuan penelitian adalah untuk mengetahui deskripsi dari berbagai fenomena. Yang kedua, untuk menerangkan hubungan antara kejadian, dan ketiga, untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan dan untuk memperlihatkan efek tertentu. Nah, ini ada syarat penelitian. Jadi syarat penelitian itu yang pertama ada Wiener atau Wholey dan Cummings. Kemudian ada feasible. Feasible itu adalah tersedianya subjek penelitian. Jadi kalau ingin melakukan penelitian harus mengetahui dulu apa subjek dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tersedia dana dan tersedia waktu, alat, dan keahlian. Kemudian ada interesting atau menarik, jadi masalah menarik bagi sang peneliti. Nah, kalau ada rumusan masalah atau masalah di sekitar harus diteliti sehingga penelitian itu sangat menarik jika dibaca semua orang. Kemudian yang kedua ada novel. Novel ini adalah mengemukakan sesuatu yang baru dan membantah atau mengkonfirmasi penemuan terdahulu. Dan ketiga adalah melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Kemudian ada ethical atau etik. Jadi kalau penelitian kesehatan itu juga harus dilakukan kode etik atau kita harus seminar etik terlebih dahulu. Misalkan nanti Bapak Ibu subjek penelitiannya adalah pasien, kemudian bisa juga hewan coba, itu harus ada uji etik terlebih dahulu. Nah, etik di sini adalah tidak bertentangan dengan etik terutama penelitian terhadap manusia. Kemudian yang kedua adalah setiap penelitian seyogyanya mendapatkan persetujuan komisi etik. Kemanakah kita akan melakukan uji etik ini? Jadi uji etik ini bisa dilakukan di rumah sakit yang memiliki komisi etik atau di kampus negeri yang memiliki komisi etik. Nanti proposalnya bisa diajukan dan diuji oleh komisi etik, dan setelah disetujui maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat uji etik tersebut untuk dilakukan penelitian. Kemudian ada relevan, jadi penelitian itu juga harus relevan terhadap perkembangan iptek. Kemudian tata laksana pasien atau kebijakan kesehatan relevan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini jenis-jenis penelitian kesehatan itu ada penelitian dasar yang pertama, yang kedua ada penelitian terapan, ketiga ada penelitian tindakan, dan keempat ada penelitian evaluasi. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi jika penelitian dasar ini adalah dilakukan untuk memahami atau menjelaskan gejala yang muncul pada suatu peristiwa, kemudian hal tersebut dianalisis dan disimpulkan oleh pengetahuan atau teori baru. Kalau penelitian terapan di sini adalah dilakukan untuk memperbaiki atau memodifikasi proses suatu sistem atau program dengan menerapkan teori kesehatan yang ada. Kalau penelitian tindakan di sini adalah dilakukan terutama untuk mencari suatu dasar pengetahuan praktis untuk memperbaiki suatu situasi atau keadaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terbatas dan biasanya dilakukan terhadap suatu keadaan yang sedang berlangsung. Kalau penelitian evaluasi di sini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang dilakukan dalam rangka mencari umpan balik yang dijadikan dasar untuk memperbaiki suatu program atau sistem. Jadi terdiri dari dua tipe dari penelitian evaluasi ini, ada tinjauan atau review, kemudian ada pengujian atau trial. Penelitian evaluatif ini bersifat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program itu berjalan dan sejauh mana program tersebut mempunyai hasil atau dampak. Jadi penelitian evaluatif ini bersifat trial yang dilakukan untuk menguji efektivitas dan efisiensi suatu pengobatan atau program-program. Nah, di sini ada pembagian penelitian kesehatan berdasarkan tujuannya. Ada penelitian penjelajahan atau eksploratif. Di sini bertujuan untuk menemukan problematika baru dalam dunia kesehatan.
Kalau penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau teori baru di bidang kesehatan. Kalau penelitian verifikatif di sini tujuannya adalah untuk menguji kebenaran suatu teori di dalam bidang kesehatan. Kalau pembagian penelitian kesehatan berdasarkan tempat atau sumber data, di sini ada penelitian perpustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data dari buku-buku literatur, laporan, dokumen yang ada di perpustakaan, dan penelitian laboratorium dilakukan di lab, umumnya penelitian klinis. Kalau di penelitian lapangan dilakukan di masyarakat atau public health. Terima kasih untuk pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.